wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi di channel Literasi Guru Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara penghitungan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak video ini hingga selesai. Tahukah Bapak Ibu bagaimana penilaian dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar? Dalam penilaian kinerja pegawai, terdapat 4 variabel yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu ada praktik kerja, yang kedua yaitu ada pengembangan kompetensi, yang ketiga ada perilaku kerja, dan yang terakhir ada dokumen akuntabilitas. Penilaian hasil kinerja juga akan berpengaruh terhadap pencairan tunjangan loh Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai praktek kinerja. Praktek kinerja bagi guru merupakan yang dilakukan guru dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja. Dan untuk kepala sekolah, praktik kinerja yang dilakukan kepala sekolah dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja, yang mana praktik kinerja ini nantinya akan dinilai oleh pejabat yang berwenang, di mana praktik kinerja ini berdasarkan rapor pendidikan. Untuk guru, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan yaitu seperti indikator D1, praktik pembelajaran. Sedangkan untuk kepala sekolah ada indikator D3, kepemimpinan pembelajaran. Variabel selanjutnya yang berpengaruh terhadap penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yaitu pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi baik untuk guru dan kepala sekolah yaitu pilihan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi karir pegawai di masa depan, serta kesesuaian dengan kebutuhan dan tujuan satuan pendidikan, yang mana untuk hal ini akan menjadi pertimbangan. Apabila tadi di poin pertama akan dinilai, namun di poin variabel yang kedua ini akan menjadi pertimbangan. Lalu apa saja kategori kegiatannya? Yang pertama yaitu ada pendidikan, yang kedua ada pelatihan, yang ketiga non-pelatihan, selanjutnya ada kontribusi komunitas, dan yang kelima ada kontribusi sumber belajar. Variabel ketiga yaitu perilaku kinerja. Perilaku kinerja baik untuk guru dan kepala sekolah, perilaku yang diharapkan oleh setiap ASN yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dikonseptualisasikan dalam bidang pendidikan. Ini juga akan menjadi variabel yang akan dinilai. Yang terakhir yaitu ada dokumen akuntabilitas. Untuk guru dan kepala sekolah tentu memiliki dokumen yang berbeda. Yang untuk guru, dokumen yang menunjukkan akuntabilitas guru dalam melakukan kinerja terdiri dari kurikulum operasional satuan pendidikan, dokumen K3, SK tugas tambahan, dokumen K4, dan kehadiran di kelas atau K5. Lalu untuk kepala sekolah, dokumen yang menunjukkan akuntabilitas kepala sekolah dalam melaksanakan kinerja yang terdiri dari kurikulum operasional satuan pendidikan K3, perencanaan program sekolah K4, pelaporan program sekolah K5, serta kehadiran di sekolah K6. Yang mana dokumen ini akan menunjukkan akuntabilitas pegawai, guru, dan kepala sekolah dalam melakukan kinerjanya sesuai tugasnya. Nah, perlu menjadi catatan, dokumen ini tidak akan dinilai, tetapi hukumnya adalah wajib untuk dikumpulkan karena ini akan menunjang dari ketiga variabel yang sebelumnya telah menjadi perhatian. Kemudian dari keempat variabel tersebut, yaitu seperti praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kinerja, serta dokumen akuntabilitas, nantinya akan berpengaruh terhadap penetapan predikat kinerja. Hal ini akan menjadi acuan penilaian dalam melakukan penetapan predikat kinerja pegawai. Kemudian, predikat kinerja akan menentukan angka kredit yang diperoleh oleh pegawai. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana angka kredit diperhitungkan? Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana angka kredit sebelumnya diperhitungkan.
Melalui data ini, angka kredit diperoleh dari pelaksanaan butir-butir kegiatan yang diajukan melalui Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit atau DUPAK. Dengan ketentuan, semakin banyak butir kegiatan yang dilaksanakan, semakin besar angka kredit yang diperoleh. Setiap butir kegiatan memiliki bobot angka kredit yang berbeda. Semakin besar bobot butir kegiatan, semakin besar angka kredit yang diperoleh. Di samping merupakan contoh tabel perhitungan angka kredit sebelumnya yang diterapkan. Kemudian yang terbaru yaitu perhitungan angka kredit yang sekarang, yaitu dimulai dari penilaian kinerja pegawai yang nantinya akan berpengaruh terhadap penetapan predikat kinerja dan kemudian baru dikonversikan menjadi angka kredit. Angka kredit ditetapkan melalui penetapan predikat kinerja atas pemenuhan ekspektasi pimpinan terkait tujuan dan sasaran organisasi. Predikat kinerja dikonversi menjadi angka kredit dengan mengalihkan koefisien angka kredit dengan faktor pengalih predikat kinerja. Besaran angka kredit tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Contoh simulasinya yaitu predikat kinerja memperoleh predikat sangat baik, sedangkan untuk guru yang dinilai yaitu jenjangnya adalah ahli muda, sehingga angka kredit yang diperoleh yaitu 25 dikali 150% atau sama dengan 37,5. Nah, angka-angka tersebut diperoleh dari mana? Diperoleh dari tabel-tabel yang tersaji di slide tersebut, yang mana predikat kinerja itu terdiri dari sangat baik, yaitu dengan 150%, baik dengan 100%, cukup dengan 75%, kurang dengan 50%, dan sangat kurang dengan 25%, sehingga perhitungannya mengacu terhadap tabel-tabel ini. Kemudian untuk jenjang setiap guru, untuk ahli pertama yaitu 12,5, dan untuk ahli muda 25, untuk ahli madya 37,5, dan ahli utama 50 untuk koefisien angka kredit tahunan. Penilaian dalam pengelolaan kinerja terhadap seorang pegawai yang dalam hal ini adalah guru dan kepala sekolah adalah kewenangan penuh pejabat penilai atau biasa disebut dengan KS atau PS sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja sekolah. Angka kredit diperoleh seorang pegawai melalui konversi predikat kinerja menjadi angka kredit berdasarkan koefisiensi angka kredit dengan faktor pengalih seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ilustrasi, seorang guru muda mendapat predikat kinerja sangat baik, maka akan mendapat angka kredit sebesar 25 yang diperoleh dari jenjang ahli muda dan dikali 150% yang mana merupakan nilai dari predikat kinerja sangat baik, dan hasilnya angka kredit yang diperoleh adalah 37,5. Nah, sebagai contoh perbandingan di sini ada kasus Ibu Sri Haryati 35 tahun merupakan ASN guru ahli madya dan Pak Hendrawan 29 tahun ASN guru ahli muda. Nah, dari kedua kasus tersebut ternyata hasil akhir angka kreditnya adalah sama. Kemudian bagaimana perhitungannya? Kita melihat dulu dari Ibu Sri Haryati, ASN guru ahli madya, rating praktik kinerja di atas ekspektasi pimpinan. Poin pengembangan kompetensi sebanyak 36 poin. Kemudian rating perilaku kerja sesuai ekspektasi pimpinan. Untuk penetapan predikat kerja mendapatkan nilai baik, sehingga nanti angka kreditnya yaitu 100% dikali 37,5 sama dengan 37,5. Sedangkan untuk kasus Pak Hendrawan, untuk penetapan predikat kinerja mendapatkan sangat baik dan angka kredit mendapatkan sehingga 150% dikali 25 mendapat 37,5. Jadi hal ini yang sangat berpengaruh adalah penetapan predikat kinerja yang mana antara Ibu Sri dan Pak Hendrawan yaitu berbeda. Ibu Sri mendapat nilai baik sehingga perkaliannya lebih sedikit yaitu 100%, sedangkan Bapak Hendrawan
mendapatkan skor sangat baik sehingga perkaliannya 150%. Dan dipengaruhi juga dengan jenjang guru ASN. Untuk guru Sri mendapat ahli madya dengan poin 37,5, sedangkan Pak Hendrawan guru ahli muda poinnya 25. Sehingga hari akhirnya mereka sama-sama mendapatkan akredit sebesar 37,5.